Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat create, update dan delete untuk user, dan juga kita juga sudah berhasil insert dan cari data berdasarkan ID dan ambil semua data user. Itu untuk user, dan juga untuk to-do kita sudah berhasil. Nah, sekarang adalah kita mau coba autentikasi, di mana hanya ketika seseorang atau user ini benar-benar terdaftar di di database kita, maka user bisa mengakses halaman ini atau halaman apa gitu. Oke, nanti di situ kita akan melakukan pengecekan. Jadi autentikasi ini maksudnya apakah apakah data user itu ada di database. Kalau ada, ya udah silahkan masuk. Kalau misalnya nggak ada, silahkan keluar ataupun suruh daftar. Biasanya seperti itu. Secara sederhananya. Oke, kalau kita bisa lihat flow-nya itu seperti ini. Ya, kalau kalian cari di internet ini by Okta Developer ya, ini bagus sih menurut saya nih. Jadi ada klien request, dia masukkan username dan password dengan method post, dia merequest di route authenticate. Servernya ngecek nih apakah username passwordnya ini benar dan dia ada di database, maka dia langsung kasih respon token untuk user mengakses ke halaman yang user punya gitu. Maksudnya data apa saja yang ada di server gitu, jadi kita bisa akses gitu loh. Nah, klien menerima token, nah, lalu user mengecek ke API route user. Nah, untuk mengakses usernya ini kita membutuhkan authentication ya, authorization token. Jadi authorization ini maksudnya, kalau authentication kan tadi dia bilang apakah data user ini ada di database, dicek tuh. Kalau authorization sama, dia juga ngecek juga. Cuman kalau authorization, apakah Anda boleh mengakses route ini, begitu. Yang saya tahu sih seperti itu. Mungkin versinya dari teman-teman mungkin ada yang bisa jelaskan, silahkan di komentar aja. Jadi begitu. Jadi apakah kalau authorization seperti itu ya, apakah user ini diperbolehkan mengakses ini. Terus dicek juga apakah dia ada tokennya. Nah, seperti ini ya, apakah dia ada tokennya. Kalau ada, yaudah tampilkan yang klien minta. Misal ada username yang namanya Mazing gitu. Jadi dia login, request username dan password, servernya nyari, ngecek maksudnya apakah username dan password ini benar, maksudnya ada gitu di database dan passwordnya itu benar. Kalau ada, kasih dia token. Artinya token ini kita sudah bisa gunakan untuk mengakses route yang lain gitu. Oke, klien mengakses route yang namanya user. Dia mau ngecek user ini tuh siapa misal gitu. Nah, untuk mengaksesnya ini dibutuhkan yang namanya authorization token. Dari token yang ini kita masukkan ke authorization. Servernya ngecek juga apakah tokennya ini valid. Oke, tokennya ini valid. Mungkin juga ngecek apakah user ini ada atau enggak. Mungkin takut dimanipulasi atau gimana, bisa saja. Nah, dia ngecek kalau misalnya ada tokennya ini valid, yaudah kasih yang respon yang user minta tadi gitu, dan muncul username yang namanya Amazing. Oke.
itu ini yang sederhana sekali ini gampang banget, ini gampang lah kalau kita melihat dari tampilan flow ini cukup membantu juga sih itu. Selanjutnya mungkin kita akan langsung mempraktikannya bagaimana cara autentikasi dan juga mungkin beserta otorisasinya, karena kita akan menggunakan package yang namanya JWT. Kalau kalian lihat dari JWT.js atau npm, nah kita akan menggunakan JWT. Oke, JWT ini adalah token dan biasanya digunakan para developer kalau untuk plugin ataupun mengakses suatu endpoint gitu ya, atau route. Tutup aja. Oke, nah ini seperti ini nih, ada encoded, decoded, payload, dan verify signature. Oke, ini algoritmanya apa, tipenya apa, lalu payload datanya, dan datanya ini kita bisa taruh misal ada name kita ataupun subjek ini mungkin ID kali ya. Dan sini ada IAT itu kalau nggak salah expired, saya kurang tahu IAT itu apa. Itu IAT itu issued at ya. Oke, nah ini hasil dari encodednya seperti itu. Oke, nanti kita akan menggunakan library yang namanya adalah JSON Web Token. Kalian bisa cari di internet JSON Web Token JS. Oke, dapat. Nah, ini yang kita akan gunakan. Oke, kita akan menggunakan library ini. Oke, kita baca-baca aja dulu. Nah, ini cara penggunaan seperti ini. Jadi kita panggil modulnya, kemudian kita sync, yang di sync datanya apa saja yang kalian mau sync ya, terserah. Lalu private key. Nah, private key ini bisa kita simpan di .env, angka acak gitu atau apa gitu, terserah sih. Yang penting dia harus random gitu, dan ini adalah pemilihan algoritmanya. Oke, ini lebih advance lagi, lebih lanjut, tapi intinya adalah di sini ya, dimana kita akan menggunakan JSON Web Token ini ketika user login begitu. Jadi setiap user mengakses route-nya, atau biasa disebutnya endpoint sih, lebih tepatnya sih endpoint. Jadi semua ini adalah namanya endpoint begitu. Ya, kalau kalian mau nyebutnya route ya silahkan, tapi ini mungkin lebih tepatnya endpoint. Jadi mungkin kita akan menerapkan beberapa endpoint yang dia membutuhkan token. Ada juga endpoint yang tidak membutuhkan token, ada. Saja kita terapkan situ, artinya semua user bisa ngakses, baik yang login ataupun yang enggak gitu loh. Oke, saya rasa cukup sampai sini aja. Mungkin kita akan langsung ini ya, praktik nih ya, lebih jelasnya lagi seperti apa menggunakan JSON Web Token. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.